Tadi pas Mohon ibu kita maaf. lagi, Gimana? gimana? Sedang Ya, diskusi Adi pas, iya Bu, Adi lagi diskusi sama Opa Elman, Bu, seru Bu. tentang Tentang eh, Ini mau apa? kayak apa, tentang karakter gitu sih Bu. I- oh, Saling saling mengisi, Bu, mengingatkan antara baby boomers dengan ini generasi Y sama Z ini, Bu. oh, Biar bisa perbedaan yang jauh ya dari ya, sisi eh, biar saling perkembangan mengerti, zaman. saling mengerti, Bu, Iya, iya. berkolaborasi sama-sama gitu. Oke, Bu, silakan, Bu. Tadi sudah ada Ya, pujian, kami udah buka tadi, Bu. sudah berdoa juga ya Bapak Ibu ya. Siap, siap, siap. Jadi tinggal mulai aja kita. Bapak Ibu mohon maaf, seharusnya saya tidak terlambat hari ini. Jadi memang kemarin itu mau janji ketemu dengan orang. Saya udah bilang, setelah cepel ya, artinya saya bilang di atas jam 1 lah gitu ya, sampai jam setengah 4 saya bilang. Saya kasih waktu begitu. Nah, ternyata tiba-tiba munculnya tadi jam berapa ya? Setengah 5. Saya udah siap-siap mau turun itu, setengah 5 lewat gitu. Jadi ada beberapa hal juga yang harus saya persiapkan. Jadi nggak mungkin ini juga ditolak Bapak Ibu. Nah, udah datang juga orangnya, jadi mohon maaf hari ini nggak bisa tiba on time ya. Saya sembari ngecas dulu ya Bapak Ibu sebentar. Oke, hari ini yang akan presentasi Pak Samuel Hans ya. Iya Bu, saya Bu. Sudah siap ya? Siap Ibu. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke sana, kita akan membahas lagi materi berikut kita ya, sebentar sebelum masuk ke presentasi. Apakah share screen saya sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Bu. Terima kasih Kelihatan. konfirmasinya. Oke, jadi kemarin kita sudah membahas tentang etika dari berpacaran ya, sedikit mereview saja. Jadi yang paling penting itu berbicara tentang mengenali calon pasangan hidup itu adalah bagaimana kita benar-benar menjalankan sebuah hubungan yang sehat, hubungan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu yang pertama yang perlu dikenali secara lebih dalam adalah dari sisi rohaninya. Yang kedua dari sisi jiwaninya, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia mengambil keputusan dan sebagainya. Itu yang perlu dipahami, yang perlu didalami, yang perlu dikenali. Nah, berikutnya adalah berbicara tentang kenal fisik. Nah, untuk kenal fisik itu adalah setelah menikah. Nah, kita juga kemarin sudah membahas ketika seorang wanita yang belum menikah dan pernah melakukan persetubuhan, nah nanti ketika dia berpacaran atau bertunangan dengan orang lain gitu ya. Nah, ada dilema etis yang akan dihadapi gitu ya. Ada sebuah dilema karena terus terang salah, tidak terus terang juga salah gitu ya. Satu sisi kalau dia terus terang artinya ada sebuah pergumulan tambahan yang harus dia hadapi. Selain mempersiapkan diri untuk masuk jenjang pernikahan, ada pergumulan lain di situ. Apakah pertanyaannya tunangannya mau menerima dia apa adanya? Terus nanti ketika dia menceritakan itu, misalnya akhirnya hubungan itu tidak bisa berlanjut, apakah rahasia dia benar-benar bisa terjamin gitu ya? Maksudnya apakah tunangannya tidak menceritakan kepada keluarganya, terus bagaimana kerahasiaannya dan sebagainya. Itu menjadi sebuah dilema. Tapi kalau dia tidak berterus terang, tentu saja sebuah hubungan yang dimulai dengan ketidakjujuran, ketidakterbukaan bisa saja menimbulkan permasalahan di belakangnya gitu ya. Jadi artinya itu adalah kondisi dilema seorang wanita. Makanya perlu sekali menjaga hubungan dengan lawan jenis. Dalam hal ini tidak hanya wanita saja sebenarnya ya. Laki-laki juga sama, tapi memang ya pada kenyataannya wanita lebih kelihatan gitu ya. Ini tadi kita sudah bahas ya. Jadi bagaimana kerahasiaannya? Nah itu jadi sebuah pergumulan, sebuah ini lagi ya kegelisahan yang ada dalam dirinya. Kalau misalnya dia memutuskan untuk tidak menceritakan. Artinya kehidupannya itu terus dibawa kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya. Ketika satu saat tunangannya atau mungkin sudah menjadi suaminya
tahu akan kondisinya gitu ya. Itu menjadi sebuah dilema juga. Jadi itu pentingnya bagaimana menjaga hubungan. Nah, berikutnya juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Jadi intinya secara etika itu hubungan dengan lawan jenis itu adalah membatasi secara fisik. Hubungan secara fisik harus dibatasi, tetapi kita harus mengenal lebih dalam lagi dari sisi rohaninya pasangan hidup kita atau calon pasangan hidup kita, dan juga secara jiwa itu seperti apa, sehingga nanti ketika memasuki pernikahan itu sudah semakin mengenal, sudah bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi pasangan hidup kita. Oke, berikutnya kita akan masuk di etika pernikahan. Nah, etika pernikahan tentu saja di sini kita hanya membahas dasar daripada kita untuk bertindak etis dalam pernikahan itu sendiri. Jadi bahasannya dari sisi etika saja. Berbicara tentang pernikahan itu, di sini adalah bagaimana kita belajar mencintai. Artinya siapapun pasangan kita yang sudah resmi, sudah diberkati menjadi pasangan kita gitu ya, kita harus terus belajar mencintai. Jadi artinya kalau pada waktu pacaran mungkin ya kelihatannya manis-manis, indah-indah gitu ya, seperti di drakor gitu ya. Ada yang suka nonton drakor di sini? Manis, indah gitu ya. Tapi memasuki pernikahan itu tidak seperti itu, tidak selalu indah. Kenapa? Karena ada perbedaan. Secara gender aja kita sudah berbeda dengan suami kita. Secara gender kita sudah berbeda dengan istri kita. Jadi di situ aja udah ada perbedaan, ada ketidakcocokan. Nah, disinilah kita harus belajar terus mencintai pasangan kita itu tanpa syarat. Nah, itu dalam pernikahan harus seperti itu, sehingga sikap kita, kelakuan kita kepada pasangan itu wajar gitu ya. Kita menghargai dia, kita tetap mencintai gitu ya, mempertahankan cinta kita, sayang kita kepada pasangan kita. Nah, berikutnya dalam pernikahan itu tentu saja ada sebuah ketetapan hati. Artinya menikah sekali untuk seumur hidup gitu ya. Sekali untuk seumur hidup. Makanya kalau di Indonesia itu kan, sekarang umur berapa ya? 20 lah ya, 20, 21 baru diizinkan untuk menikah gitu ya. Kenapa? Karena usia sebelum-sebelumnya dikategorikan misalnya 15 sampai 21, itu manusia masih ada perubahan-perubahan minat, sikap, dan juga nilai. Ini termasuk hubungan dengan lawan jenis. Makanya ada perubahan gitu ya, belum siap untuk masuk pernikahan sebenarnya. Nah, jadi yang paling mantap itu adalah usia 20 ke atas gitu ya. Walaupun ya memang kedewasaan seseorang itu pasti tergantung kepada pribadi masing-masing gitu ya. Tapi pada intinya di usia seperti ini biasanya sudah ada sebuah ketetapan hati. Dia sudah bisa berpikir secara dewasa, secara logis, berpikir panjang ke depan, tidak lagi disertai dengan emosi-emosi. Nah, jadi pada intinya juga berbicara tentang pernikahan itu bahwa cinta itu tidak boleh hanya didasarkan oleh daya tarik fisik saja, karena ini tidak akan berlangsung lama kalau dasarnya hanya fisik, ya. Nah, intinya juga berbicara tentang cinta sejati itu adalah menghargai, memberi perhatian, dan tidak mementingkan diri sendiri. Jadi ketika orang masuk ke dalam pernikahan, artinya hal ini yang harus ditanyakan kepada dirinya, apakah dia sudah siap untuk menghargai pasangannya, memberi perhatian, dan tidak lagi mementingkan urusannya sendiri. Nah, kalau masih pinginnya diperhatikan, pinginnya diperlakukan, dimanjain seperti itu ya, egois, nah itu perlu berpikir dulu. Udah siap belum saya untuk memasuki pernikahan, ya? Karena dalam pernikahan itu kuncinya bukan apa yang kita terima. Kalau kita menuntut daripada pasangan kita untuk saya mau terima, saya mau terima, saya mau diutamakan, kepentingan saya yang utama. Nah, itu akan menimbulkan permasalahan demi permasalahan. Tetapi ketika dalam pernikahan itu kita menjalankan sebuah etika bagaimana kita mau memberi, kita yang mengutamakan pasangan kita, dan akhirnya pasangan kita juga mengutamakan kita, akhirnya kita melihat di situ Allah bekerja dalam pernikahan kita yang kita bangun, dan kita juga bisa merasakan kebahagiaan di dalam Tuhan. Jadi intinya
Sekali lagi, memasuki pernikahan itu bukan sesuatu yang indah-indah terus gitu ya. Ada masanya kita juga dikikis, bagaimana sikap kita dan sebagainya. Kita terus dibentuk bersama dengan pasangan kita. Artinya di sini tujuannya agar kita semakin kuat secara karakter, kita semakin kuat di dalam Tuhan, mengatasi setiap permasalahan yang ada. Dengan kedewasaan gitu ya. Jadi intinya adalah di dalam rumah tangga itu Galatia 5 ayat yang ke-22. Boleh dibaca salah satu dari sukarelawan kita? Galatia 5 ayat 22. Silakan. Galatia 5 ya Bu. Ya. 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Oke. Buah roh, tidak ada yang bisa menentang daripada hal-hal yang disebutkan tadi. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi intinya pernikahan dalam keluarga itu adalah kita meletakkan Galatia 5 ayat yang ke-22. Bisa dilanjutkan ke 23. Oke. Nah, jadi berikutnya juga berbicara tentang pernikahan itu juga tidak kalah pentingnya tentang komunikasi. Dan kalau kita membahas tentang komunikasi, bukan ketika kita sudah masuk dalam pernikahan itu, tetapi sebelum kita resmi ya diberkati Tuhan, kita sudah mulai membangun komunikasi dengan pasangan kita. Kira-kira apa tadi yang sudah kita bahas? Yang perlu kita bangun, yang perlu kita bina dengan pasangan kita. Calon pasangan kita waktu itu yang sudah dimulai sebelum pernikahan itu kita jalani. Apa itu? Mengenal secara rohani, mengenal secara jasmani gitu ya. Artinya dimulai dengan membangun sebuah persahabatan. Nah, di sini bukan mengumbar sebuah kemesraan gitu ya, seperti orang-orang di luar sana yang banyak melakukan itu ya. Anak-anak muda sekarang kita lihat bagaimana cara berpacaran mereka itu tidak menjadi berkat gitu ya. Nah, tidak menjadi berkat juga untuk generasi di bawah mereka, yaitu anak-anak gitu ya, diperlihatkan dengan tindakan sikap-sikap yang seperti itu. Nah, di sini kita harus memulai membangun persahabatan dari rohani dan juga jiwani, bukan pengenalan fisik, bukan kemesraan yang diumbarkan. Nah, bahasannya apa? Bisa tentang visi kita ke depan ketika berumah tangga, itu tentu saja lebih bermanfaat. Bagaimana kita mulai masuk, mulai membawa diri kita untuk memikirkan, mempersiapkan, sehingga pada waktu nanti memasuki pernikahan itu, kita sudah ada gambaran apa yang ingin saya lakukan dalam keluarga saya. Dan juga berbicara misalnya tentang perasaan kita gitu ya, apa mimpi kita, tentang keluarga kita, minat, tujuan hidup kita dan sebagainya. Itu akan lebih bermanfaat dalam masa-masa pengenalan itu, sehingga pada waktu memasuki pernikahan itu tidak stop di situ aja. Komunikasi yang sudah dibangun selama berpacaran, selama masa pengenalan itu akan berlanjut kepada pernikahan, tinggal melanjutkan saja. Artinya kedua belah pihak sudah lebih mengenal, sudah lebih mengetahui tentang pasangannya melalui komunikasi yang dilakukan selama ini gitu ya. Nah, jadi komunikasi juga kita harus ingat bahwa itu tidak hanya berbicara tentang tindakan. Ketika kita sudah menikah, kita harus ingat bahwa kita harus mempersiapkan, memberikan telinga kita kepada pasangan kita. Artinya kenapa ini kita bahas gitu ya? Apa urusannya dengan etika? Tentu saja ketika kita menjalani pernikahan kita dan kita melakukan tindakan-tindakan yang selayaknya, seperti memperhatikan, berebut memberi perhatian gitu ya, dan memberikan telinga kita untuk pasangan kita, artinya kita sudah membangun etika yang baik, kita berusaha membangun etika yang baik dalam keluarga kita gitu ya. Nah, berikutnya kita
juga tidak bisa tutup mata. Seperti tadi kita melihat bahwa dua pribadi yang berbeda gitu ya, antara pria dan wanita itu adalah pribadi yang berbeda. Satu laki-laki, satu perempuan, dari sisi gender aja udah berbeda. Nah, tentu saja dalam menjalaninya ada yang tidak pas, mungkin ada yang tidak cocok gitu ya. Nah, disinilah yang kadang-kadang akan menyebabkan pertengkaran itu terjadi. Makanya kita harus wanti-wanti dulu bahwa pertengkaran itu bisa disebabkan karena perbedaan pendapat. Jadi sekali lagi kita tidak bisa menuntut pasangan kita itu harus sama dengan kita. Pasti satu saat kita menemukan ada perbedaan pendapat. Itu hal yang biasa. Tetapi yang penting di sini adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat itu dapat didiskusikan dan bisa menemukan sebuah solusi atau sebuah masukan yang baru, yang baik dalam keluarga gitu ya. Jadi perbedaan pendapat itu biasa gitu ya. Kita harus berhikmat dalam menyikapi perbedaan tersebut. Nah, berikutnya ini sepertinya sepele ya, tapi ini sangat penting sekali. Orang kadang-kadang yang menyebabkan pertengkaran itu terjadi adalah karena ada rahasia. Ada ketakutan untuk terbuka. Kenapa? Takut kalau misalnya udah melakukan salah, misalnya udah tahu pasangannya tidak suka gitu. Takutnya nanti pasangannya marah. Sehingga akhirnya tidak jujur gitu ya. Nah, ini walaupun kita lihat itu hal yang sepele, lama-lama ini menjadi cikal bakal dan kalau dibiarkan menjadi sebuah permasalahan yang besar. Makanya jangan dengan alasan takut pasangan marah, lebih baik pasangan kita tahu bahwa saat ini ada permasalahan daripada nanti sudah menjadi masalah yang lebih besar, akhirnya timbul permasalahan yang baru. Nah, jadi orang-orang kan kadang-kadang takut nanti dia marah sama saya gitu. Jadi kadang-kadang menjaga damai untuk saat ini yang belum tentu di belakangnya jadi damai gitu ya. Tapi kalau kita berani berterus terang, kita berani berkata jujur sehingga masalah itu pun belum terlalu besar bisa kita atasi gitu ya. Nah, lebih enak mana? Enak di depan tetapi tidak enak di belakang. Atau saya ganti kata-kata saya. Tidak masalah di depan tetapi masalah di belakang. Atau masalah di depan, tidak masalah di belakang. Pilih mana? Masalah di depan, Bu. Masalah di depan ya. Alasannya, Pak? Karena begini, Bu, dengan adanya masalah di depan, ya, nanti kita tidak menyesal, Bu. Di kemudian hari nggak menyesal. Kita saling mendalami karakter sosok lawan jenis kita begitu, teman kita. Ada istilah hari-hari dalam kehidupan masyarakat suka dikatakan lebih bagus pahit dulu ya daripada nanti belakangnya yang pahit. Gitu loh, Bu. Jadi kita saling menguji satu dengan yang lainnya. Nanti kalau sudah di belakang ada masalah, apalagi sudah menikah, ada keturunan, itu wah lebih repot lagi, Bu. Jadi merupakan batu pertama-tama itu merupakan ujian gitu loh, Bu. Ujian. Supaya kita lewati dulu ujian. Kalau lewat ujian, nanti kita bisa lulus. Itu aja alasannya, Bu. Terima kasih. Oke, jadi artinya lebih baik pahit sekarang ya Pak daripada nantinya pahit banget gitu ya. Iya, betul, Ibu. Ya. Jadi artinya lebih baik kita atasi sekarang. Masih masalahnya itu kecil, tapi kalau kita tumpuk akhirnya menjadi sebuah permasalahan yang besar. Masalah sekarang kita atasi, ada resiko, bukan resiko, ada kemungkinan di depannya masalah itu bisa teratasi. Tapi kalau misalnya kita biarkan masalah kecil itu berkembang, ke depannya bisa jadi bukannya hilang masalah itu, tapi menjadi masalah yang sangat besar. Sehingga merugikan kita dari sisi waktu, tenaga, pikiran, mungkin dana ya, dan sebagainya. Jadi artinya jangan sampai kita juga menutupi permasalahan, artinya tidak jujur dengan pasangan kita. Nah, itu juga etika dalam pernikahan. Harus jujur, harus terbuka. Nah, jadi bahaya ya kalau masalah itu dibiarkan, akhirnya menjadi runcing,
sampai pada akhirnya kita menemukan sebuah titik puncak permasalahan. Ya syukur-syukur kalau bisa diatasi. Nah kalau tidak, nah jadi artinya kita juga harus bijak bahwa setiap permasalahan itu sedini mungkin kita atasi. Dan dengan adanya keterbukaan dengan pasangan kita, nah itu biar sama-sama dua kepala memikirkan solusi dari permasalahan yang sedang terjadi. Artinya pasangan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, itulah orang yang kita percaya gitu ya dalam kehidupan kita. Jadi tidak seharusnya kita menutupi sesuatu dari pasangan kita. Jadi intinya juga yang namanya pernikahan itu tidak selalu manis-manis. Dan dalam hal ini kita juga harus mempersiapkan diri ya. Setiap saat adalah pengampunan. Jadi memasuki pernikahan itu. Setiap saat adalah pengampunan. Kenapa? Karena memang kita berbeda dengan pasangan kita. Suami kita laki-laki, istri kita perempuan. Tentu saja dalam menghadapi permasalahan itu menyikapinya berbeda. Tetapi ketika ada sebuah kesatuan gitu ya antara suami dan istri, disitulah nanti kita melihat bagaimana Allah merancangkan sesuatu yang indah dalam keluarga kita. Jadi intinya adalah masing-masing dari kedua belah pihak, suami ataupun istri, mengambil bagiannya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi setiap saat adalah pengampunan. Nah, ada sebuah statement juga yang menyatakan seperti ini. Mencintai sampai terluka. Ada yang setuju? Mencintai sampai terluka katanya. Nah, saya kembali kepada masing-masing ya. Setuju silakan, tidak setuju juga itu hak Bapak Ibu gitu ya. Tapi pada intinya adalah bahwa setiap saat adalah pengampunan buat pasangan kita. Kenapa? Ya memang kita bersama-sama dengan dia. Pasti satu saat kita menemukan ketidakcocokan dalam sisi pendapat, sikap, dan sebagainya. Tapi artinya kita tetap menjalani itu komitmen ketika janji di hadapan Tuhan gitu ya. Nah, jadi perbedaan pendapat itu menjadi sebuah ujian. Bagaimana kasih dan kepercayaan kita terhadap satu sama lain itu menjadi semakin kuat. Nah, jadi intinya kepada pasangan kita, artinya sudah tidak ada koma lagi nih. Apapun itu, saya harus mengasihi dia, saya harus mencintai dia. Makanya dikatakan sebelum menikah itu buka mata lebar-lebar gitu ya, buka mata lebar-lebar ya, Sam, Peter Owen, terus siapa lagi yang belum nikah? Bina, Gracia juga. Lihat, pahami gitu, kenali siapa pasangan hidup kita. Tapi karena kalau udah menikah harus tutup mata rapat-rapat gitu ya. Siapapun, seperti apapun pasangan kita ya kita harus setia, kita harus komitmen. Karena itu adalah pasangan hidup kita seumur hidup sampai akhir hayat kita. Firman Tuhan mengajarkan kita harus setia gitu ya. Tidak ada yang namanya perceraian. Makanya dalam pernikahan Kristen itu ada mencintai sekalipun kita tidak setuju dengan pasangan kita. Kita harus tetap mencintai walaupun ada perbedaan pendapat. Kita harus mencintai tanpa syarat. Jadi kalau udah menikah seperti itu. Jadi ada orang yang bilang gini, kalau orang yang belum menikah itu dia seperti kayak di luar tembok gitu dia bilang. Nah, orang yang udah menikah itu ada di dalam balik temboknya, manggil-manggil gitu, ayo cepat masuk gitu, ayo cepat masuk ke tembok, maksudnya ngajak cepat-cepat nikah. Tapi kalau udah masuk di tembok itu udah nggak bisa keluar. Jadi artinya, nah itulah ya seninya dalam berumah tangga. Artinya walaupun berbeda, tapi bersama dengan Tuhan kita dapat mengatasi setiap perbedaan, tantangan maupun rintangan yang ada di dalam permasalahan-permasalahan, pergumulan-pergumulan dalam keluarga, sehingga pada akhirnya kita bisa melihat bahwa kita semakin kuat di dalam perjalanan rumah tangga kita. Jadi, sekali lagi kita harus berbicara jujur satu sama lain. Dengan sepenuhnya, tidak ada yang disembunyikan. Ini tadi kita udah bahas, saya lewatkan aja. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang etika, itu tentu saja tidak lepas yang namanya peraturan. Nah, di sini kita mau lihat peraturan Allah tentang teman hidup gitu ya. Yang paling jelas dan sederhana adalah dalam Kejadian 2 ayat 24, yaitu berbicara tentang hubungan antara pria wanita, suami istri. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan
meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, di sini pengertiannya apa? Kalau orang udah menikah berarti harus pisah rumah ya dengan orang tuanya ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Karena dia harus menjalankan keluarganya secara mandiri. Nah, pertanyaannya, kalau ada orang yang masuk dalam pernikahan, nah dia anak satu-satunya nih, terus orang tuanya sendiri. Nah, kan nggak tega gitu ya, tinggalin orang tua sendiri misalnya. Nah, gimana? Mereka harus tinggal sama orang tuanya. Gimana nih? Sementara dalam ayat ini katakan, ayah ibu harus, seorang laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya. Ayo singkat saja, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Iya, Bu. Iya, Pak. Kalau anak satu-satunya ya pertama ya kan ada dua pengertian, Bu. Meninggalkan dalam bentuk fisik kedua orang tua, kita cari rumah sendiri, dan meninggalkan juga secara jiwa nih, Bu. Artinya ya karena nggak bisa keluar dari rumah, dia anak semata wayang, ya tuh katakanlah laki-laki itu di rumah orang tuanya, istrinya ngikut bareng, tapi mereka harus punya manajemen keluarga sendiri, Bu. Berusaha mandiri, jadi tidak diatur oleh orang tua lagi, tidak cengeng kepada orang tua gitu loh. Gitu. Kalau belum bisa misah secara jasmani. Jadi ada dua kemungkinan, Bu. Jadi dia nggak lagi bergantung kepada orang tua, masalah uang belanja segala macam, itu menasihati istri, ada problema mereka atur sendiri. Jadi secara jiwa nih ya dia harus berpisah gitu, Bu. Ya, Jadi artinya kalau bukan masalah berpisah secara atap ya Pak ya, tapi kemandirian bagaimana sorry Bu, mereka suara saya menjalani tadi rumah tangga. unmute ya Bu, nggak kedengaran Bu ya. Sorry. Gimana Pak? Unmute ya suara saya tadi Bu ya, nggak kedengaran Udah ya. kedengaran Pak, udah Oh kedengaran. iya iya. Iya, jadi artinya bukan masalah ini ya, di bawah satu atap atau tidaknya, tapi bagaimana menjalankan manajemennya gitu kan. Maksudnya bagaimana mereka kemandirian dalam menjalankan rumah tangga. Kedewasaannya, artinya mereka juga udah harus mengatur keluarganya sendiri gitu ya. Jadi dalam hal ini bisa-bisa aja gitu ya, artinya ya tidak ada campur tangan orang tua lagi. Artinya dalam hal ini bisa dibicarakan baik-baik dengan orang tua ya, tetap satu rumah, tapi memang harus dijelaskan bahwa memberikan kesempatan kepada anaknya untuk secara mandiri menjalankan rumah tangganya gitu ya, tanpa mengurangi rasa hormat, bisa dibicarakan gitu ya. Jadi artinya tetap keluarga ini dapat menjalankan kemandirian dalam berkeluarga. Ada tanggung jawab dari sisi suami, ada tanggung jawab juga dari sisi istri gitu ya. Jadi Allah menciptakan manusia, pria dan wanita itu menjadi bagian dasar dari ciptaannya gitu ya. Nah, jadi ketika Allah menciptakan manusia, ketika dia menciptakan laki-laki ternyata ada sesuatu yang kurang. Makanya Allah menciptakan Hawa bagi Adam sebagai penolong. Ya, jadi wanita ditempatkan di sisi pria itu sebagai penolong ya, bukan perongrong gitu ya. Jadi dalam kehidupan bersama itu ketika kita menjalani sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, di situ kita melihat Allah menyempurnakan rencananya di dalam kehidupan kita. Nah, berikutnya juga sebagai seorang suami juga dari sisi kewenangannya kepada istri yaitu harus dijalankan dengan keseimbangan. Dalam arti dia tegas tapi juga penuh hikmat. Jadi tidak hanya tegas tapi bijaksana dengan hikmat yang dari Tuhan. Tidak hanya dengan hikmat aja yang terkesan lembek, tapi di situ juga ada ketegasan. Jadi artinya di sini ada keseimbangan daripada wewenang yang dijalankan oleh seorang suami. Karena kewenangan ini diteguhkan dan dipertahankan oleh Allah. Artinya Allah selalu memberikan otoritas kepada suami untuk memimpin keluarga. Itu tidak akan berubah sampai kapanpun juga. Ketika suami istri itu mengetahui posisinya dalam rumah tangga, nah disitulah nanti mereka akan lebih mudah lagi dalam menjalankan
etika dalam pernikahan itu. Jadi artinya kepala dari laki-laki itu adalah Kristus dan kepala dari perempuan adalah laki-laki atau suaminya. Jadi, nah ini sebuah pemahaman yang harus dijalankan oleh wanita-wanita maupun laki-laki Kristen yang sudah berumah tangga. Nah, satu sisi juga ketika seorang suami menghadapi permasalahan, mungkin ada pemberontakan dalam keluarganya gitu ya. Nah, kembali lagi di sini dikatakan bahwa kepala laki-laki itu adalah Kristus itu sendiri. Nah, jadi artinya ketika ada masalah, seorang laki-laki juga perlu kembali kepada Allah, meletakkan sebuah permasalahannya kepada Tuhan. Nah, berikutnya di sini adanya pengorbanan juga. Jadi ada pengorbanan seorang suami. Itu ya. Nah, contohnya gitu. Sebagai contohnya di dalam Yohanes 12 ayat 24. Sesungguhnya jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi artinya berbicara tentang mengasihi itu bukan hanya bicara tentang perasaan sayang, perasaan cinta seorang suami kepada istrinya, tetapi di sini juga berbicara tentang pengorbanan, bahkan berani mati buat istrinya. Amin, Bapak-bapak. Nah, seperti ini. Jadi, yang dikatakan dalam ayat itu adalah suami harus berani mati sama istrinya sebagaimana Kristus sudah mati bagi gerejanya. Jadi berbicara tentang kasih adalah berbicara tentang pengorbanan. Ya, jadi pada intinya Roh Kuduslah yang akan menumbuhkan kasih setia kita, cinta kasih kita dalam menjalani perjalanan rumah tangga kita. Sekali lagi, suami diingatkan harus tetap mengasihi istri di samping wewenang otoritas yang Tuhan berikan. Nah, jadi kita lihat di sini ada sebuah keindahan yang akan terjadi dalam rumah tangga. Oke, saya stop dulu sampai di sini ya, biar ada kesempatan untuk presentasi. Silakan, Mas Samuel. Iya Bu, baik. Terima kasih Bu Mary ya. Untuk materinya saya melanjutkan dengan presentasi. Suaranya di saya kurang kenceng ya, Sam? Coba, bentar Bu, saya deketin laptopnya. Ya, ini gimana Bu? Oke, udah lebih jelas. Saya coba cek dulu sebentar. Speaker saya mungkin tunggu ya. Iya. Cek dulu. Gimana Wen? Aman Wen suaranya Wen? Masih agak sedikit kecil ya, Kak. Tapi udah mulai besar sih. Coba cek dulu, Kak. Oke, Ini udah belum? sudah. Oh, Udah sih, udah lumayan. Ya, udah, Kak. oke, udah deket. Oke. Shalom teman-teman, shalom Bu Mary ya. Pada Ya. sore malam hari ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pandangan Etika Kristen terhadap LGBTQ ya. Ini termasuk fenomena yang saat-saat ini terjadi ya, LGBTQ. Oke. Nah, kita masuk kepada tujuan ya. Tujuannya ada 4, yaitu yang pertama menjelaskan arti seksual, kemudian yang kedua menjelaskan bagaimana seseorang bisa terjebak dalam LGBTQ ya. Ini berdasarkan teori. Kemudian yang ketiga menjelaskan pandangan Alkitab tentang seks dan LGBTQ. Kemudian yang keempat menjelaskan sikap gereja ya, khususnya PGI dalam hal ini terhadap LGBTQ ini. Oke, kita masuk kepada pembahasan ya. Secara etimologis, istilah seksual atau seksualitas merupakan turunan dari istilah seks yang bermakna jenis kelamin, organ kelamin, aktivitas atau hubungan seks ya. Atau bahasa Inggrisnya sexual intercourse ya. Kemudian di bawahnya ada istilah-istilah lain untuk seksual, tapi saya nggak bacakan karena terlalu panjang ya. Bapak Ibu juga sudah dapat materinya, bisa dibaca nantinya. Oke, saya lanjut kepada bagaimana dan mengapa seseorang bisa terjebak dalam LGBTQ ini ya. Nah, ini ada seorang psikolog ya, dia menjelaskan ada teori ya berkenaan tentang identitas LGBTQ ini. Nah, ini teorinya dikenal dengan istilah Case Model of Gay and Lesbian Identity Formation ya.
ada 6 tahapan perkembangan dalam bagaimana seorang terjebak dalam LGBTQ ini. Yang pertama, kebingungan identitas ya. Mereka bingung dengan identitasnya sendiri ya. Artinya belum memahami jati diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, perbandingan identitas. Nah, mereka merasa saya kok lebih cocok kayaknya jadi perempuan. Nah, itu seperti mungkin mereka membandingkan suara saya kok lebih cocok jadi perempuan. Nah, mungkin seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu toleransi identitas. Nah, di toleransi identitas ini mulailah mereka menerima gitu ya. Oh, saya ini bisa jadi perempuan. Nah, itu. Atau yang perempuan, oh, saya bisa jadi laki-laki. Nah, ini mulai mereka mentoleransi. Dan kemudian yang keempat, penerimaan identitas itu ya. Artinya mereka sudah mulai membeli barang-barang perempuan, pakaian perempuan, peralatan-peralatan yang berbeda dari jenis kelamin yang dimiliki. Kemudian yang kelima, kebanggaan identitas. Nah, masuk kepada mereka punya pride ya, mereka punya suatu rasa bangga. Nah, ini cukup berbahaya ya. Kalau udah masuk ke sini akan cepat sekali masuk ke tahap yang keenam, yaitu merasa nyaman. Nah, artinya mereka nyaman dengan identitas yang salah, identitas diri, jati diri yang salah. Nah, oke, itu ada 6 tahapan perkembangan bagaimana seorang bisa terjebak dalam LGBTQ. Masuk kepada selanjutnya. Nah, ini berdasarkan teori ya. Tulus Tuu menjelaskan ada 3 pandangan yang salah atau negatif terhadap seks, yakni satu, seks dianggap sebagai dorongan jasmani saja. Artinya dorongan itu bagaikan rasa lapar dan rasa haus ya, seperti makan dan minum gitu. Kemudian demikian pula soal seks. Kemudian yang kedua, seks sering dianggap sebagai hal yang kotor dan tabu. Dengan kata lain, soal seks tidak boleh diotak-atik. Karena itu banyak keluarga tidak paham mengenai seks ini. Kemudian yang ketiga, seks dilihat hanya dari aspek kenikmatan saja, yaitu memperlakukan seks sebagai alat pemuas nafsu. Nah, dari pernyataan ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa lingkungan sosial kita sudah salah memaknai seks tersebut. Oke, next slide. Nah, ini masuk kepada pandangan Alkitab ya tentang seks dan LGBTQ. Oke, lanjut. Pada dasarnya, Alkitab sendiri memandang seks adalah hal yang suci dan hal itu dianugerahkan Allah kepada manusia. Nah, dari semula Allah merancang agar hubungan seks ini dilakukan hanya di antara pria dengan wanita. Dan hal tersebut tentu saja di dalam ikatan perkawinan ya. Ada ayat-ayatnya yang bisa menunjukkan. Kemudian hal ini menyatakan secara jelas bahwa orientasi seksual yang dikehendaki Allah satu-satunya adalah heteroseksual ya. Heteroseksual itu maksudnya suka dengan jenis yang lain gitu ya, laki-laki ya dengan perempuan, perempuan ya dengan laki-laki, bukan secara homoseksual atau sesama jenis ya. Dalam hal ini Alkitab memberikan suatu pengertian yang benar tentang seks. Selain itu Alkitab memberikan informasi tentang siapakah kita sebenarnya, apa arti seksualitas, dan mengapa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, pendapat daripada Frank Wharton mengatakan sekarang banyak gereja yang didirikan untuk kaum homoseksual atau LGBTQ ya di mana-mana di luar negeri terkhususnya ya. Teologi modern atau liberal cenderung mengambil jalan keluar berdasarkan cinta kemanusiaan yang sifatnya kini dan sementara. Artinya masalah LGBTQ di lingkungan gereja sudah menjadi perdebatan. Karena ada pihak yang menerimanya tetapi ada juga pihak yang menolaknya ya. Kebanyakan sih kalau saya dengar dari beritanya tuh di Amerika Serikat tuh sudah banyak gereja yang melegalkan ya pernikahan sesama jenis ini. Bahkan ada yang dihukum kalau tidak melegalkan. Nah, itu. Kemudian Tolanda menyatakan bahwa orang-orang yang mempraktekkan homoseksual dibagi jadi 2 golongan, yaitu bawaan dan kelainan. Nah, Tolanda ini mengatakan homoseksual bawaan adalah mereka yang dilahirkan sebagai homoseks atau mereka yang disebut memiliki orientasi LGBTQ. Nah, homoseksual kelainan ini adalah orang-orang yang dilahirkan sebagai heteroseksual tetapi terseret
ke dalam aktivitas homoseksual. Nah, ini disebut kelainan seksual. Nah, tapi ya di dalam Alkitab yang kita akui ya oleh kaum Kristiani ya tentunya sebagai otoritas tertinggi dalam segala yang berhubungan dengan iman dan perilaku, Alkitab berbicara banyak tentang homoseksualitas. Nah, Alkitab tidak membagi atau menggolongkan perilaku homoseks ini sebagai bawaan atau kelainan ya. Alkitab jelas melarang homoseks ini atau LGBTQ ini karena firman Allah menyatakan bahwa itu salah dan merupakan dosa. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Nah, ini sebuah kisah ya di mana Sodom dan Gomora ya ini diluluhlantahkan, dihancurkan oleh Tuhan ya, dihancurkan oleh Allah. Nah, dalam perjanjian lama, persoalan LGBTQ terdapat dalam kitab Kejadian 19 ya. Sodom yang merupakan tempat tujuan Lot setelah ia memutuskan untuk berpisah dari Abraham. Nah, hingga pada tragedi terjadi pengepungan tempat kediaman Lot. Nah, di mana pelaku pengepungan adalah para lelaki dari yang muda sampai yang tua yang dikatakan di dalam Alkitab. Dalam Kejadian 19 ayat 5, orang-orang yang mengepung rumah Lot berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Nah, ada kata pakai. Nah, dalam bahasa aslinya yaitu yada, artinya mengetahui, mengenal, memahami, dan bersetubuh. Nah, dalam istilah Ibrani, kata yada sering digunakan dalam hubungan suami istri, sebab memiliki arti mengenal sedalam-dalamnya, yang merujuk pada hubungan seksual. Nah, terjemahan versi Inggrisnya, NIV dan CIV, bahkan menggunakan istilah have sex, ya. Ini mendekati maksud aslinya yaitu bersetubuh ya. Melalui makna kata yada inilah dosa penduduk Sodom secara turun-temurun dipahami sebagai dosa homoseksualitas ya. Next slide. Nah, para ahli menyoroti argumen di atas didukung oleh beberapa fakta yaitu bahwa yang pertama Lot mendorong bahkan memaksa dua orang tamunya untuk menginap di rumahnya. Nah, bisa saja Lot sudah mengetahui apa yang akan terjadi jika mereka tidak dilindungi. Kemudian fakta yang kedua, tindakan Lot yang memberikan anak perempuannya kepada orang Sodom ya, memperlihatkan bahwa Lot sudah mengetahui betul bahwa orang-orang Sodom menginginkan persetubuhan dengan tamu Lot ini. Nah, itu sebabnya Lot memberikan anak perempuannya sebagai gantinya. Gitu. Oke, next slide. Nah, dalam kitab Yehezkiel 16 ayat 49 sampai 50 ya, ini ada kata kalimatnya yang bisa dibaca. Pada intinya jelas bahwa penghukuman yang Allah timpakan bagi kota Sodom bukan karena alasan semata, tetapi apa yang mereka perbuat merupakan kekejian di mata Allah. Nah, LGBTQ bukanlah hal yang dikehendaki Allah, melainkan sesuatu yang dibenci Allah. Nah, pada kejadian di Sodom dan Gomora menunjukkan bahwa Allah memang tidak toleransi terhadap dosa. Oke, next slide. Nah, lebih jauh lagi kita dapat melihat dalam Imamat 18 ayat 22, 20 ayat 13. Nah, adalah suatu peringatan atau awasan bagi umat Israel untuk tidak melakukan praktek homoseksualitas seperti yang dilakukan bangsa kafir yaitu bangsa Kanaan pada saat itu. Nah, dalam ibadah kebudayaan Kanaan pada waktu itu ada suatu praktek homoseksual di kuil-kuil yang menyesatkan orang kepada penyembahan berhala yang merupakan kebiasaan keji yang ditentang oleh Allah. Nah, kita dapat melihat dari penjelasan sebelumnya bahwa dalam Yehezkiel 16 ayat 47 sampai 50 terdapat kata keji. Nah, ini diterjemahkan artinya toebah dalam bahasa Ibrani ya, bahasa aslinya. Kemudian kekejian pada ayat 50 adalah sebuah dosa yang tidak dapat dipisahkan dari ayat 47. Nah, kata tersebut juga digunakan dalam Imamat 18 ayat 22 dan 20 ayat 13 di mana seorang laki-laki bersetubuh dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Nah, LGBTQ ini adalah hubungan seks yang tidak wajar yang merupakan pengumbaran hawa nafsu yang memalukan dan tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Oke, next slide. Ini LGBTQ di dalam Perjanjian Baru ya dalam Roma 1 ayat 26 sampai 27
kita bisa melihat bagaimana Paulus, ya Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma agar menjauhkan diri dari dosa LGBTQ ya. Di sini ada kalimatnya ya. Bagi sang rasul, dosa LGBTQ ini menggambarkan bukti terbesar kemerosotan akhlak manusia akibat kebejatan ya. Oke, kita next slide. Nah, dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 berbunyi, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci ya, ini saya garis bawah kata banci. Kemudian orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, kata banci dalam ayat ini menggunakan kata malakoi yang pada dasarnya digunakan sebagai kepada pasangan laki-laki muda dalam konteks pelacuran homoseksual. Nah, ayat ini tegas berbicara bahwa pelaku homoseksual tidak dapat bersekutu dengan Allah. Hubungan Ya, bisa vertikal. dipersingkat ya Pak Sam ya. Bisa dipersingkat, oke, inti-intinya silakan. Ya. Oke Bu, ya sikap gereja terhadap LGBTQ ya masuk. Sikap gereja akan keberadaan LGBTQ ini beragam ya, melalui respon gereja sangat beragam. Nah, namun cukup menggambarkan yaitu ada sikap PGI ya. PGI ini Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Ini mengeluarkan sikap dalam poin 6 PGI menyampaikan sebagai berikut. Berkenaan dengan LGBTQ, Alkitab memang menyinggung fenomena LGBTQ, tetapi Alkitab tidak memberikan penilaian moral etik terhadap keberadaan atau eksistensi mereka. Alkitab tidak mengkritisi orientasi seksual seseorang. Apa yang Alkitab kritisi adalah perilaku seksual yang jahat, eksploitatif yang dilakukan oleh siapapun. Nah, ini jadi sikap PGI ini kurang tegas gitu ya. Kemudian ini juga menjelaskan ya bahwa sikap PGI tidak tegas ya. Nah, ini sikap gereja terhadap kaum LGBTQ merasakan kecemasan yang mendalam oleh karena stigma negatif dari masyarakat. Banyak masyarakat langsung menolak mereka dan mengucilkan kaum LGBTQ tanpa memberikan solusi yang tepat bagi mereka. Nah, gereja hendaknya tidak juga melakukan penolakan terhadap pribadinya, melainkan menerima kaum LGBTQ dalam rangka membimbing dan membawa mereka kepada kebenaran firman Tuhan. Oke, kita cepat aja, next slide. Nah, gereja memiliki peran penting bagi pendampingan pastoral terhadap kaum LGBTQ ini. Gereja tidak boleh mendukung kaum LGBTQ dalam melakukan propaganda. Nah, gereja harus bersikap tegas bahwa penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kaum LGBTQ adalah dosa. Ya, oke, next slide. Nah, ini ada beberapa tindakan yang dilakukan gereja ya untuk memulihkan mereka yang dalam LGBTQ. Yang satu yaitu melakukan pembinaan iman ya, ini ada ayatnya, kemudian ada keterangannya juga. Terus juga nah pelaku LGBTQ harus dituntun untuk bertobat ya dari dosa-dosanya melalui pemuritan. Oke, kita cepat aja. Nah, ini yang kedua mengupayakan tindakan pencegahan ya. Jadi gereja itu menjelaskan gitu ya kepada anak-anak mudanya gitu kan akan kebenaran Alkitab tentang LGBTQ ini, bisa lewat persekutuan pemuda, komunitas sel dan lain sebagainya. Oke. Hasil dan kesimpulan ya, pada intinya LGBTQ ini adalah dosa merupakan kekejian di hadapan Allah. Nah, penanganan terbaik untuk para kaum LGBTQ adalah dengan cara bertobat ya, bertobat bukan berobat ya. Kemudian para kaum LGBTQ ini membuka pikirannya, menerima fakta bahwa mereka tidak dilahirkan sebagai seperti itu gitu ya. Mereka perlu sadar gitu bahwa itu adalah pekerjaan iblis dan manipulasi. Kemudian selanjutnya para kaum LGBTQ perlu untuk datang kepada Kristus, mengakui dosanya, merendahkan hatinya untuk mengakui ketidakberdayaannya untuk menolak dosa. Kemudian orang tua juga harus ikut ambil bagian dalam hal ini ya. Bagaimanapun juga orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pola asuh yang benar sesuai dengan yang Alkitab ajarkan ya. Orang tua harus memberikan peneguhan terhadap identitas seksual masing-masing anaknya sesuai kodratnya masing-masing. Oke.
Nah, ini gereja ya, gereja juga perlu mengambil sikap yang jelas gitu kan. Gereja tidak boleh lupa akan tugas kehadirannya di dunia ini, yaitu sebagai agen pemulihan dan untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dengan membawa seruan pertobatan dan kabar keselamatan kepada setiap orang, termasuk di dalamnya para kaum LGBTQ. Oke, ini daftar pustaka kita lewatin ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pandu untuk bertanya, Sam. Terus juga di-share aja, tetap di-share aja materinya. Silakan dipandu ya. Ya, silahkan teman-teman yang mau bertanya. Bapak Ibu segera ada yang mau bertanya. Jadi sekali lagi kalau lagi presentasi sekalian dicatat ya apa yang mau ditanyakan. Silakan Pak Tommy. Ya, boleh Pak Tom. Silahkan. Ya, Sam. Makasih Sam untuk presentasinya. Ya, salam Bu Mary. Saya mau bertanya gini, Sam. Untuk mendeteksi mereka itu seorang LGBT kan rada susah gitu kan ya. Apalagi ini kita bicara tentang konteksnya gereja. Nah, menurut Sam, eh, bagaimana mengantisipasi gitu? Atau ada nggak ya langkah-langkah atau solusi dari gereja untuk me, apa ya? Untuk supaya tidak ini ke apa namanya ya? Tidak menular lah gitu ya kira-kira Sen di sebuah gereja gitu. Mendeteksi ya mereka apakah LGBT dan agar gimana caranya biar tidak menular nih ya. Kalau misalkan ada kemungkinan gitu ya. Ya, Oke. Ada yang lain bertanya atau saya jawab dulu nih? Pemahaman aja ya sesuai ya. Kayaknya sih nggak ada. Oke, coba ya aku jawab ya Pak Tom ya. Mendeteksi mereka apakah LGBT. Nah, ini pasti berat banget ya, susah. Pasti. Karena apalagi mega church yang anak didik gerejanya tuh banyak banget ya. Tapi di sisi lain gereja itu kan bisa memberikan namanya pemahaman ya. Misalkan di dalam eh, ibadah ya, mereka selipkan lah gitu ya ayat-ayat yang sesuai mengenai tentang LGBTQ ini kan tadi kita udah paparin ya cukup banyak dan ini termasuk langkah yang baik untuk mengingatkan mereka gitu kan kalau misalkan hal yang mereka buat itu salah tapi kita balik lagi ya kita belum tentu tahu apakah itu LGBT atau bukan nah tapi kemungkinan besar mungkin ada anak-anak yang LGBT dan kemudian dia bisa aja kan sharing kepada kakak-kakak rohaninya gitu kan di tempat itu. Nah, disitulah letak tugas mereka ya kakak rohani ini, pembimbing pembina rohani ini untuk membawa mereka kepada kesembuhan ya, bukan kesembuhan ya apa ya bahasanya pertobatan ya. Tadi kita udah menekankan tentang pertobatan. Nah, untuk tidak menularnya ini ya, Pak Tom ya, mungkin mereka kan harus dirangkul ya. Jadi nggak mungkin kita semata-mata mengetahui mereka LGBT langsung kita tembak gitu kan untuk bertanya-tanya gitu kan dan mereka keluar pasti kan. Nah ini kita harus rangkul pelan-pelan Pak Tom ya. Nggak boleh langsung belak-belakan gitu bertanya-tanya secara vulgar gitu ya. Ini dilarang lah ya. Gitu sih. Oke, oke Sam, thank you Sam. terima kasih Pak Tom atas pertanyaannya ya. Oke, Opa Elman ya. Silahkan Opa, ini sesi 2 Ya, nih pertanyaannya. salam Bu Mary, salam Hans. Ya, tadi saya lihat ya, kalau saya tidak salah dengar, ya penekanannya untuk ya dalam hal untuk mengatasi LGBTQ itu keterlibatan gereja sama orang tua sangat ditekankan begitu ya.
Ya, di kesimpulan itu. Nah, mungkin kurang 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 dilibatkan pihak pemerintah kali ya. Oke. Harus ada lembaga formal gitu, karena pemerintah itu kan lebih luas apa namanya, otoritasnya lebih kuat, dan kedua apa namanya, punya perangkat-perangkat kedokteran begitu, terutama psikolog gitu loh. Ya, jadi Ya, masuk ya. mungkin perlu diperdalam lagi atau diperluas lagi caranya mengatasinya. Nah, kenapa? Kalau saya juga tidak salah mengikuti tadi, untuk mengatasinya itu atau untuk mengatasi secara dini, kalau sudah ada gejala-gejala itu kelihatannya gereja yang banyak berperan dalam hal mendidik, dalam hal mengkonseling dan segala macam. Nah, sedangkan mengkonseling orang-orang yang katakan dalam tanda kutip yang ada gangguan jiwanya, kan gangguan mental itu, gangguan jiwa, itu perlu dilibatkan juga tenaga psikolog di situ. Ya, imannya boleh dibangkitkan, dipulihkan hatinya ya, tetapi secara psikolog juga secara kejiwaan harus ada pendekatan secara psikolog di situ. Jadi dua-duanya bisa berjalan. Nah, makanya ya, kalau menurut saya lebih bagus juga pemerintah dilibatkan juga. Ini ketiga lembaga ini, keluarga, gereja, dan pemerintah. Karena di dalam, apalagi menyembuhkan ya, barang udah sakit, ya, tidak bisa hanya secara iman saja. Kita doakan, kita bimbing, kerohaniannya, bla bla. Tetapi jiwanya juga harus. Jadi rohani sama jiwa itu harus di apa ya, harus diobatin begitu loh. Nah, jadi mungkin kalau menurut saya, kira gimana dalam hal untuk mengatasi secara dini atau mengobati mereka, apa setuju nggak kalau pemerintah dilibatkan dan ada unsur kedokteran di dalam gitu loh. Itu aja, makasih. Ya. Oke. Ini aku jawab dulu deh ya satu-satu soal beratnya Opa. Nah, untuk pertanyaan Opa ini khususnya ya Opa, aku udah cari tahu beberapa artikel gitu. Dan yang kutemukan adalah ya lain. Kalau pemerintahan sendiri Opa, itu mereka tidak bisa mengatur undang-undang. Maksudnya dalam tanda kutip, mereka kan pemerintahan kuasanya di undang-undang nih. Nah, mereka itu tidak bisa membuat undang-undang yang membatasi LGBT ini, Opa. Bahkan ada pasal yang berlaku, nih aku udah catat juga, yaitu 414 KUHP. Nah, ini bisa menjerat pelaku LGBT, tapi itu tidak bisa semena-mena gitu. Jadi isinya juga kayak satu ya, ini aku bunyiin lah ya. Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya di depan umum misalkan. Kemudian pasal 411 ayat 1 ya juga bisa berpotensi menjerat pelaku LGBT meskipun tidak langsung tertuju pada mereka. Ya, ini bunyinya setiap orang yang melakukan hubungan intim dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara maksimal 1 tahun ya. Ringan ini 1 tahun juga nih. Kemudian pasal 412 ayat 1. Nah, ini bunyinya juga ringan banget lah termasuknya. Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2 atau sebesar 10 juta. Bla 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 bla. Nah, intinya Opa, untuk pemerintah sendiri belum memberikan hukuman gitu loh kepada kaum LGBT ini gitu. Karena apa? Karena kita tuh ada HAM ya, balik lagi hak asasi manusia di Indonesia kan dijunjungnya tinggi sekali ya kan. Kemudian LGBT ini jadinya agak menggoyahkan HAM itu gitu. Kalau kita ngerasa mereka harus disingkirkan atau dipertobatkan gitu secara belak-belakan. Nah, kemudian dari sisi kedokteran, nah ini aku juga dapatnya artikel loh Pak. Nah, kedokteran sendiri tidak mengakui ternyata kalau itu gangguan jiwa atau gangguan kesehatan.
Nah, tapi, nah ini bunyinya ya, menurut dunia kedokteran saat ini LGBT bukanlah penyakit atau bukanlah gangguan. Nah, tapi bila perlu disembuhkan, orang itu artinya tidak merasa nyaman. Nah, itu. Jadi kalau mereka tidak nyaman dengan LGBT itu, ya yang mereka anut gitu, mereka percayai dan mereka rasakan saat itu, maka itu bisa didokterin. Tapi kalau mereka nyaman, nah ini kedokteran nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi misalkan mereka nggak nyaman, oke, bawa psikolog ya, obat-obatan itu bisa membantu apa bener. Tapi kalau misalkan merekanya nggak mau, nah ini yang nggak bisa kita paksa gitu. Ya, saya nangkap ya, Jadi pemerintah terhalang undang-undang ya, Betul. undang-undang HAM ya, nggak boleh, masih membebas untuk mereka hidup ya. Tapi kalau kedokteran dia menunggu laporan daripada yang sakit gitu loh. Nah, betul. Nah, Nah, iya. agak susah memang ya. Tapi mungkin dalam hal ini kita fokus ke gereja aja lah. Ya, karena gereja itu dengan keluarga kan, apalagi kita, terutama kita yang Kristiani, ini terutama ya, kan etika Kristen nih. Mungkin ya, dalam masalah kedokteran tadi, untuk menembus memang benteng undang-undang pemerintah memang susah, kayak masalah HAM. Tapi kedokteran tadi, ya itu saya rasa masih lebih lunak ya. Betul. Kemungkinan juga eh, pihak keluarga dengan gereja karena dekat ya hubungannya ya, karena jemaatnya ibarat kata harus sama-sama menjadikan itu, katakanlah dari pihak keluarga terbuka kepada gereja, menjadikan si yang menderita LGBTQ ini dijadikan pasien gitu loh. Jadi dari pihak keluarganya mungkin gereja bisa mengakomodir, mendorong keluarga si yang sakit ini, katakan begitu ya, supaya sama-sama ke dokter. Nah, kalau cara begitu, pendekatan begitu kayaknya mungkin bisa, jadi dokter Ya. bisa masuk ya, turun tangan untuk mengatasi. Karena dalam hal saya katakan tadi, dalam hal konseling, dalam hal pengobatan ya, 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 selalu ada kerjasama secara rohaninya oleh gereja, tetapi juga secara mental atau jiwa itu juga secara psikologis juga harus masuk. Nah, untuk masuk yang tadi, ya mungkin katakan gereja, keluarga harus terbuka ke gereja, bahkan sebaliknya, gembala di gereja yang bersangkutan harus mendorong keluarganya agar mendorong si anaknya, katakanlah begitu, untuk mau dinyatakan pasien ya, pasien, dan akhirnya bisa ke dokter. Karena begini, pengalaman saya ya, ya maaf, ada juga dari bagian dari keluarga saya ya, sudah menahun tentunya ya, diadakan doa-doa segala macam, bahkan ada pelepasan ya, akhirnya sampai kepada psikiater dan segala macam ya. Nah, dan kebetulan waktu itu memang keluarga memang setengah hati gitu loh. Nah, itu memang susah karena keterlibatan psikiater kan, kalau ada penyakit ini salah, memang kami waktu itu salah, jadi karena mungkin dorongan keluarga udah dah ke psikiater aja ya, dikasih obat ya memang nggak tepat ya, kecuali menyangkut fisik ya, ada sakit penyakitnya mengandung menyangkut fisik itu baru ke psikiater. Di psikolog ini memang penting dilibatkan juga, tentunya ya konsisten lah, nggak bisa hanya sekali datang terus atau sekali didoakan, harus terus menerus ya Betul. gitu. Jadi mungkin lah itu kalau dari saya, satu-satunya solusi antara gereja dan keluarga harus bisa sepakat bahwa yang bersangkutan ini pasien gitu loh. Nah, karena dengan kombinasi antara penyembuhan imannya dan penyembuhan jiwaninya, mungkin ya lebih besar, ada harapan kita untuk lebih bisa disembuhkan, apa diredam gitu loh ya, kira-kira gitu ya. Makasih Syam. Ya, betul, Pak. Setuju, Pak. Pokoknya keluarga dan gereja baru
kedokteran. Karena kalau kedokteran langsung nggak bisa. Mereka nggak boleh ngejudge itu sebuah penyakit. Harus dibawa oleh keluarga. Ya, begitu. Oke, Cigres dan Pak Budi nih. Ya, boleh cepat aja nih. Udah waktunya, udah lewat. Nita di chat room Kosem. Waduh, di chat room. Oke, banyak juga nih. Bulan kemarin dengerin info di Taiwan. Nanti dulu. Ya, Cigres dulu nggak apa-apa, Ci. Ini aku copy paste aja. Oke, Sam, ya cepat aja ya, suaranya juga Samuel kecil. Ini terkait kan kita lagi bahas mata kuliah etika Kristen gitu ya. Bagaimana kalau kita sebagai anak-anak Tuhan gitu ya, khususnya di gereja, ketika kita menghadapi seorang pemimpin atau leader yang memang pada saat itu kita sudah tahu bahwa ternyata mereka tuh ada kelainan, dalam hal ini LGBTQ ya, LGBTQ. Bagaimana etikanya kita sebagai seorang yang kan dia leader kita nih, kita kan harusnya menghormati ini kan dan sebagainya gitu kan. Nah, bagaimana etika Kristennya untuk kita? Mungkin itu pertanyaan. Oke, langsung jawab ya. Etika Kristen yang kita pakai ya. Kalau misalkan kita memang eh, mengacu pada etika ya, apalagi etika yang baik gitu. Ya tentu saja pertama-tama kita harus mengetahui orang itu dengan lebih dalam dulu. Jadi jangan sampai kita salah sangka. Kalau enggak, kita yang salah, ya kan? Pertama. Yang kedua, setelah kita tahu nih lebih dalam bahwa memang benar gitu. Nah, ini proses kita untuk berpikir. Nah, apakah kita harus tetap stay di dalam kelompok itu, ya kan, dengan leader seperti itu, atau kita berani menyuarakan ya kepada leader itu langsung gitu, langsung kontak gitu kan, siapa dia, dan kita coba tanyain secara belak-belakan dan kita tegur gitu. Tapi ya dalam ini etika kita pakai gitu, jadi jangan termasuk yang pelan-pelan lah gitu, belak-belakan tapi pelan. Jadi agak susah kan tuh balance ya. Nah gitu sih Ci. Nah udah gitu di finalnya itu kita nggak bisa nentuin, tapi maksudnya nggak bisa nentuin dia harus berubah dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kalau kita udah negur, kita udah lega nih, kita udah ngerasa saya udah ngasih tahu dia hal yang benar, kalau dia tetap begitu ya yang kita tahu gitu kan, tetap begitu, tetap ternyata masih LGBTQ, nah itu ya udah selesailah kita di sana. Karena kita tahu ya kalau pemimpin nggak bener, bawahan pasti nggak bener gitu, apapun hasilnya gitu. Oke, Pak Budi ya, nanti. Ya, salam Bu Merdi, salam Sam. Ya Pak Budi. Pertanyaan saya mirip dengan Gracia ya. Kalau saya, bagaimana menurut Samuel jika Samuel menjadi gembala nih? Gembala ada WL satu-satunya ya kan, yang wah dahsyat deh pokoknya. WL-nya itu berpengaruh lah ya, artinya dalam membawakan doa pujian itu ini ya bagus gitu. Nah ini kira-kira gimana mengatasinya ya? Bisa itu aja. Terima kasih. Ya, misalkan saya jadi gembala nih ya, walaupun enggak ya. Oke. Amin, amin. Ke depan bisa kok. Amin, amin Opa. Oke. Kalau aku ya, aku untuk yang sekarang nih, yang berpikir masih bagus ya. Ya aku rangkul dia ya. Pertama-tama ya tadi kan udah aku kasih tahu Cigres ya, hampir mirip ya tekniknya. Kemudian lanjut ke Opa Elman, tadi pertanyaannya yaitu tanya keluarganya ya. Masuk kepada keluarga Pak Budi. Mau nggak mau kita harus ya, karena itu WL satu-satunya ya. Kita tanya keluarganya gitu, bagaimana orang ini di rumah. Kemudian baru setelah kita obrolin di keluarga gitu kan, ternyata mereka tahu gitu kan nih, ternyata mengidap ya, menganut LGBTQ. Nah ini artinya masalah. Nah maka dibawalah kepada kedokteran. Itu pun harus setuju dulu keluarganya gitu. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan tadi membawa saya kepada jawaban itu ya Pak Budi. Berarti masih boleh nggak dia melayani atau enggak? Boleh, boleh. Saya terus terang boleh Pak Budi.
kita nggak boleh Saling ngejudge. melayani. Sorry Pak Budi, potong. Kita nggak boleh ngejudge orang yang sakit jiwa. Ketika dia keluar dari rumah sakit jiwa, dia tetap sakit jiwa. Kita harus perlakukan dia seperti manusia. Nah, begitu pula dengan LGBTQ. Kalau mereka sudah bertobat dan kita tahu buah-buahnya pertobatannya gitu ya. Maksudnya ya kita tahu gitu, dia udah nggak begitu lagi gitu kan dalam kesehariannya. Ya kita bisa gitu loh tetap gitu berteman dengan dia, bersahabat dengan dia gitu. Bahkan mungkin itu akan jadi suatu pelajaran buat kita ya, bagaimana dimana dia itu LGBTQ, kemudian nanti suatu saat kalau ada hal-hal yang seperti itu lagi ya, ya kita punya pelajaran gitu loh dari seorang WL ini ya, seperti itu. Oh, iya. Yang pada intinya kita harus memanusiakan manusia Pak Budi. Jangan sampai kita melepas ya, apalagi hamba Tuhan gitu, kita tahu. Oke, Bu 1857 ya. Tadi pertanyaannya apa ya? Sama Rika, waktunya udah habis. Ya, oke, Bu Yunita nanti ku chatting ya, Bu. Boleh ya? 1857 nih. Ya. Boleh kok. Maaf Terima tadi kasih lewatnya karena di teman-teman sini ya. lagi berisik ya. Iya, nggak apa-apa Bu Yunita. Terima kasih ya teman-teman ya, pertanyaannya luar biasa nih. Untung udah siap-siap semua. Oke, saya serahkan kepada Bu Mary lagi ya. Oke, Bapak Ibu tinggal 3 menit lagi ya, udah mau masuk chapel ya. Oke, kita lanjut lagi untuk next pertemuan. Siapa yang tugas untuk doa? Silakan. Saya juga Bu. Oke, mari kita tutup dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk sore malam hari ini kami sudah belajar mengenai LGBTQ ini Tuhan, dan cara mengatasinya, mengobatinya. Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan orang-orang di sekitar kami, agar mungkin bila ada mereka yang mengidap hal ini, menganut hal ini Tuhan, boleh mereka dipertobatkan, boleh mereka disehatkan kembali Tuhan, dan berkati juga kami akan masuk chapel. Boleh Tuhan kami mendengarkan firman, dan firman itu berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk Bu Mary Tuhan yang mengajar kami. Kiranya Engkau berikan kesehatan, selalu perlindungan, penjagaan, dan pengurapan yang berlimpah-limpah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Makasih Bu Mary, Terima Samuel. kasih Bu Mary. Terima Terima kasih Bu Mary, Kak Sam, semuanya. Terima kasih Bapak Ibu dan Selamat teman-teman beribadah ya. sekalian. Terima Tuhan kasih Yesus Bu Mary. memberkati. Sampai ketemu lagi.